Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam rahmat dan lindungan Allah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Banyak rezeki, badannya sehat, selamat fi dunya hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari saudara kita tentang masih membahas tentang kelanjutan bagaimana esensi atau hakikat wakaf itu seperti apa. Jadi persoalannya wakaf itu hakikatnya ada dua. Yang pertama adalah wakaf itu ada secara fitrahnya, secara hakikatnya memang sudah wakaf, karena wakaf itu adalah habsumal, dimana satu benda itu qat'ut tasarruf, tidak bisa ditasarrufkan, tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah lagi. Maka daripada itu konsekuensinya adalah ketika faktanya adalah memang sudah wakaf, maka hal tersebut tidak butuh lagi namanya ikrar, karena sudah faktanya memang sudah wakaf. Sebagaimana masjid yang telah berdiri di atas tanah yang itu sudah otomatis wakaf, tanah yang berdiri di atasnya masjid itu otomatis wakaf. Atau yang selanjutnya itu adalah melalui ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah bentuk sehot tabaruk. Jadi sehot tabaruk itu adalah sehot mendermakan. Maka di dalam kaitannya wakaf itu, kaitannya dengan wakaf, maka wakaf itu masuk di dalam fikih, kitab fikih itu masuk di dalam bab yang namanya bab B. Maka ketika B keperdataan, di sana mensyaratkan ya yang namanya wakaf itu harus ada sehotnya, dan wakaf itu masuk ke dalam sehot tabaruk, sehot yang untuk maksudnya adalah tidak mencari keuntungan. Jadi sehot tabaruk itu adalah sehot bentuk lafaz yang mana maksudnya adalah untuk mendermakan satu pendermaan, satu amal bakti untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama. Maka di dalam kitab Tahrir, di kitab Tahrir itu diterangkan bahwa wakaf itu kaitannya dengan at-tabaru. At-tabaru khamsatu anwa. Yang namanya tabaru, sehot tabaru, sehot sodako, sehot derma, itu ada 5 macam. Yang pertama wasiat. Seorang ketika wasiat berarti tujuannya adalah untuk kepentingan siapa yang diwasiati. Kaitannya dengan harta tertentu, ketika ada orang yang disayangi, anak angkat atau apa, dia kemudian memberikan opsi jalan keluarnya adalah dengan wasiat, dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga dari harta objek waris nantinya.
wahibatun, dan kemudian hibah, pemberian, wasiat, hibah juga demikian. Itu namanya tabaruk. Wa itqun, itqun itu pembebasan budak. Wa ibahatun wa waqfun, yang terakhir itu adalah wakaf. Maka wakaf ini adalah kaitannya dengan bab bai'. Maka di mana wakaf itu adalah secara terma adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Maka ketika tujuannya adalah mendermakan, maka konsekuensinya dia adalah dengan cara sehat tabaru. Sehat tabaru adalah tidak mengharapkan maksud dari muqabalah syai'in bi syai'in. Jadi di sini tampak jelas bahwa pengertian dari wakaf yang dimaksud di dalam fikih Ansyi itu adalah lebih kecenderungannya kepada bai'-nya. Padahal ada satu pengertian lain daripada itu. Persoalan wakaf itu adalah di mana esensinya adalah ketika harta itu tidak bisa ditasarufkan, qat'u tasarruf, kemudian habsu malin, mungkin intifa'u ma'a baqa'i aini bi qat'i tasarruf. Intinya adalah qat'u tasarrufnya, dan itu adalah milik umum, katakan seperti itu, atau milik umat, atau milik Allah secara tidak langsung, atau milik secara umum publik. Maka kaitannya dengan kita kaitkan dengan perundang-undangan kita. Undang-undang menyatakan adalah bahwa wakaf itu kecenderungannya, kepentingannya adalah bagaimana kepentingan negara, dalam hal ini pemerintah, meningkatkan tujuan daripada agama itu dengan melalui lembaga wakaf, sehingga banyak sekali umat nantinya lebih cenderung untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Maka di dalam undang-undang, baik itu mulai dari sebelum Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, di mana di situ ada PP yang peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang wakaf tanah milik, kemudian diundangkan, itu sama pengertiannya adalah bahwa wakaf itu adalah perbuatan sang wakif untuk mendermakan hartanya dan seterusnya. Yang pada intinya itu adalah pengertian wakaf di dalam undang-undang itu adalah maksud dan tujuannya supaya mendorong umat untuk mendermakan. Maka pengertian wakaf di undang-undang itu adalah kecenderungannya adalah sehat daripada tabaruk. Maka sehat tabaruknya waqaftuka, habastuka, habastu wa waqaftu hadza wa kadza wa kadza. Seperti itulah redaksi daripada wakaf. Sehat tabaruknya seperti itu. Jadi tampak jelas di sini persoalannya ini nanti kemudian ketika kecenderungannya ta'rif wakaf itu adalah sehat tabaruk sebagaimana fikih Ansyi, maka orang kita yang rujukannya adalah undang-undang. Apa itu wakaf? Wakaf itu perbuatan sang wakif, lebih cenderung seperti itu. Maka jarang sekali kita menemukan paradigma baru atau paradigma yang lebih bijaksana mestinya. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang ya seperti itu. Tapi ada satu keunikan lagi, bahwa peristiwa misalkan tanah yang berdiri di atasnya ada masjid itu bisa diwakafkan sebagaimana diatur di dalam peraturan Menteri Agama. Itu sudah dijelaskan di sana, dan itu dipertegas lagi juga di dalam peraturan Bimas Islam. Di situ sudah jelas. Di sana ketika ada peristiwa wakaf
peristiwa wakaf di dalam fitrahnya, asal kedadiannya, ketika barang itu kok sudah wakaf secara substansi, maka itu bisa dinyatakan wakaf, dan itu produknya nanti adalah akta pengganti ikrar wakaf. Kalau sihhat tabarunya nanti produknya adalah ikrar wakaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat para hadirin saudaraku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.